Jadi jangan terlalu sibuk untuk mencari teknikal terbaik itu apa. Semua teknikal bagus. Bahkan di trading mudah di sini saya selalu menggunakan dengan teknikal yang paling sederhana. Karena semakin sederhana suatu sistem atau teknikal, maka kita akan semakin mudah untuk memahami dan menjalankannya. Karena pada intinya kan semua sistem atau teknikal itu hanya untuk mencari dua hal. Kapan kita harus entry dan kapan kita harus out. Kembali di trading mudah, trading profit. Kesalahan adalah suatu hal yang kerap sekali diperbuat oleh setiap orang, termasuk dalam hal trading juga. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita melakukan suatu kesalahan. Di dalam transaksi, terutama pada trader pemula, biasanya mengalami hal loss dikarenakan faktor kelalaian dan hal yang biasa. Karena terlalu minim memahami tentang bisnis trading, jadi kadang kesalahan-kesalahan itu mereka tidak menyadari. Ibarat suatu piramida, semakin ke atas adalah semakin kecil. Nah, begitulah hanya trader yang mampu bertahan dan belajar, mereka akan menduduki di posisi yang atas. Di video kali ini saya akan berbagi 4 tips yang harus dihindari oleh trader pemula supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Namun sebelum itu, mohon bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe di bawah agar nanti untuk video-video berikutnya Anda bisa tetap mengikuti channel ini. Pertama adalah berspekulasi. Jadi beranggapan bahwa trading adalah judi. Trader yang beranggapan seperti ini, maka mereka adalah hanya mengharap suatu keberuntungan dalam melakukan transaksi. Bahwa high risk high return terkadang menjerumuskan mereka dalam suatu kerugian yang sangat besar. Jadi trading itu adalah suatu bisnis. Bisnis itu bisa dipelajari dan ada ilmunya untuk bisa mendapatkan bisnis tersebut. Berspekulasi hanya mengharap suatu keberuntungan adalah suatu risiko yang kadang tidak bisa diprediksi. Jadi kadang risikonya bisa jauh lebih besar daripada modal yang dia tanamkan di awal. Kedua adalah emosi. Jadi ketakutan dan kadang keserakahan untuk mendapatkan hasil yang cukup besar itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya dalam trading. Mengingat dalam trading itu adalah 90% kita mengandalkan emosi dan 10% adalah teknik atau ilmu yang kita pelajari. Jadi kalau kita sudah melibatkan emosi, maka semua teknikal ataupun ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya tidak ada gunanya. Jadi ketakutan akan risiko, ketakutan akan rugi, atau tidak cukup dengan keuntungan yang sudah didapat, itu semua adalah emosi yang mengendalikan akhirnya. Dan itu menjerumuskan dari trader kepada suatu kehancuran. Ketiga, terlalu sibuk mencari strategi yang profitable. Jadi terus berusaha untuk mencari strategi apa sih yang paling profit di bisnis trading ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak ada strategi yang sempurna dalam trading. Kadang saya pun sering mendapat pertanyaan dari teman ataupun rekan ya. Jadi Bapak pakai strategi apa? Bapak menggunakan strategi apa untuk bisa profit? Strategi apa yang terbaik yang bisa dipakai untuk trading? Jadi tidak ada strategi yang terbaik dalam trading. Bisa jawab, Bapak sudah pakai strategi apa? Udah konsisten di situ Pak. Jadi yang membedakan strategi itu menghasilkan hasil yang baik dan tidak adalah di konsistensi dari si pelaku. Karena setiap trader dia mempunyai variabel masing-masing dalam trading. Nah mereka yang bisa konsisten itulah yang bisa akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi semua strategi itu bagus. Jadi kalau kita menggunakan MetaTrader, itu ada bahan teknikal yang disediakan oleh MetaTrader. Itu semua sudah diciptakan oleh mereka-mereka yang memang fokus di bisnis trading.
dengan pengalaman masing-masing, akhirnya mereka melakukan suatu riset dan menghasilkan satu teknikal yang bagus. Mereka itu sudah paling bagus, tinggal kita cara menjalankannya harus dengan jangan melibatkan emosi, karena kalau sudah melibatkan emosi maka teknikal nggak akan bisa jalan. Jadi tidak ada teknikal yang terbaik di dunia, yang tidak ada risiko, dan semua ada. Jadi jangan terlalu sibuk untuk mencari teknikal terbaik itu apa. Semua teknikal bagus. Bahkan di trading mudah di sini saya selalu menggunakan dengan teknikal yang paling sederhana. Karena semakin sederhana suatu sistem atau teknikal, maka kita akan semakin mudah untuk memahami dan menjalankannya. Semakin rumit sistem tersebut, maka kita pun akan semakin bingung. Karena pada intinya kan semua sistem atau teknikal itu hanya untuk mencari dua hal: kapan kita harus entry dan kapan kita harus out. Itu yang paling penting. Jadi kalau strategi kita sudah bisa memenuhi dua hal itu, ya sudah, kita tinggal konsisten untuk menjalankannya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan manajemen risiko di dalam setiap transaksi yang kita ambil. Yang keempat adalah tidak belajar memahami kesalahan. Jadi setiap kita melakukan satu transaksi, ada suatu kesalahan, kita harus pelajari kenapa saya melakukan, kenapa hasilnya hari ini saya loss, kenapa sampai terjadi loss. Nah, biasakan untuk membuat suatu namanya jurnal trading. Jadi kita buat buku harian atau jurnal trading. Jadi setiap transaksi, setiap aktivitas yang kita lakukan terhadap trading kita harus kita catat dalam buku jurnal. Kenapa hari ini saya harus buy, kenapa harus buy di harga sekian, kemudian kalau terjadi suatu loss, kenapa kok loss, apa yang menyebabkan loss hari ini. Jadi semua kita catat dalam buku jurnal, karena itu nanti akan menjadi review. Setelah kita berjalan dalam 1 minggu, 1 bulan, kita harus review, kita baca ulang kesalahan-kesalahannya di mana, kenapa bisa profit dan kenapa bisa loss. Itu harus ada alasannya, dan kita harus cari tahu alasannya apa. Kalau kita sudah bisa memahami apa yang kita lakukan, maka di minggu berikutnya atau bulan berikutnya kita akan mencari yang terbaik yang bisa kita pakai. Baik, demikian sharing dari saya. Semoga apa yang saya share berdasarkan pengetahuan saya ini bisa membawa manfaat kepada teman-teman. Salam trading mudah, salam profit.